Kembali lagi di Jeki Anggara Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara perhitungan secara manual untuk uji korelasi person product moment. Sebelum saya menjelaskannya, ingat tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain juga bisa mengerti atau memahami materi ini dengan baik. Oke. Sebelum saya menjelaskan atau memberikan contoh berkaitan dengan uji korelasi person product moment, kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu korelasi. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Tujuan analisis korelasi secara umum atau korelasi person product moment maupun korelasi Rang-Spearman adalah untuk melihat tingkat kekuatan atau keeratan hubungan dua variabel, melihat arah atau jenis hubungan dua variabel, dan melihat apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak. Oke. Jadi itu tadi saya sudah jelaskan pengertian secara umum tentang uji korelasi. Sekarang kita masuk ke uji korelasi person product moment atau R. Ada beberapa langkah yang harus kita ketahui untuk cara menguji korelasi dalam sebuah data menggunakan person product moment. Yang pertama, kita harus membuat hipotesis. Yang kedua, kita harus menghitung nilai R untuk mencari hubungan variabel X dan Y. Yang ketiga, kita menghitung besar kontribusi atau sumbangan variabel X terhadap variabel Y. Keempat, kita menentukan hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Dan yang terakhir, kita membuat kesimpulan. Oke, kita langsung ke contoh soal. Diketahui data motivasi mahasiswa X dengan prestasi mahasiswa Y di salah satu universitas adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di sini X ini mewakili data motivasi mahasiswa dan Y ini mewakili prestasi mahasiswa. Jika alfa sama dengan 0,05, maka tentukanlah yang pertama, berapakah besar hubungan variabel X dan Y. Yang kedua, berapakah besar sumbangan atau kontribusi variabel X dan Y. Yang ketiga, buktikan apakah ada hubungan yang signifikan antara X dan Y. Dan yang keempat, apa kesimpulan Anda. Langsung saja kita menyelesaikan soal ini. Yang pertama, kita harus membuat hipotesis. Ya, hipotesis pertama H0 yaitu R sama dengan 0. Artinya, tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi mahasiswa dengan prestasi mahasiswa. Yang kedua, H1, yaitu R tidak sama dengan 0, atau ada hubungan yang signifikan antara motivasi mahasiswa dengan prestasi mahasiswa. Setelah kita membuat hipotesis, kita lanjut tahap berikutnya yaitu menghitung nilai R untuk mencari hubungan variabel X dan Y. Untuk memperoleh nilai R, ada rumus yaitu N kali sigma XY kurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali dengan N kali sigma Y kuadrat kurang sigma Y dikuadratkan. Keterangannya, R itu adalah koefisien korelasi antara X dan Y. N adalah jumlah sampel, sigma XY adalah jumlah total data X kali Y, sigma X adalah jumlah total data variabel X, dan sigma Y adalah jumlah total data variabel Y. Dalam nilai R ini memiliki kriteria juga, yaitu kalian bisa lihat di tabel kecil ini, ada interval koefisien dan tingkat hubungan. Jika nilai R-nya 0,00 sampai 0,19, maka tingkat hubungan kedua variabel itu sangat rendah.
Yang kedua, 0,20 sampai 0,39 tingkat hubungan kedua variabel rendah. 0,40 sampai 0,59 itu hubungannya sedang. 0,60 sampai 0,79 itu tingkat hubungan kedua variabel kuat. Dan yang terakhir, 0,80 sampai 1 tingkat hubungan kedua variabel sangat kuat. Oke. Setelah kita mengetahui rumus dan keterangannya masing-masing, kita langsung ke penyelesaian soal atau angka yang tadi diperoleh. Ya, ini saya sudah susun dalam tabel untuk X, data variabel X dan variabel Y. Dari rumus ini kita harus mengetahui atau kita harus mencari yang pertama sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma XY, sigma X, dan sigma Y. Oke. Untuk tabel pertama ini adalah data, jadi data jumlahnya adalah 12 sampel. Untuk data X, kita sudah mengetahuinya pada soal, dan tinggal kita jumlahkan dari yang sampel yang pertama sampai sampel yang ke-12. Untuk variabel X, hasilnya sigma X yaitu 602. Untuk variabel Y, sesuai dengan soal juga, dari sampel pertama sampai sampel ke-12 dijumlahkan, hasilnya sigma Y yaitu 790. Berikutnya kita mencari nilai X kuadrat. X kuadrat itu tinggal saja nilai X ini, variabel X ini semuanya dikuadratkan. Jadi semuanya dikuadratkan dan hasilnya seperti ini. Jadi contoh, untuk sampel pertama 38 dikuadratkan, hasilnya 1444. Sampel kedua 45 kuadrat, hasilnya 2025. Dan seterusnya sampai sampel ke-12. Setelah diperoleh semuanya, tinggal dijumlahkan dari sampel 1 sampai sampel 12. Hasilnya sigma X kuadrat yaitu 31.306. Untuk Y kuadrat juga seperti itu, nilai Y atau variabel Y ini semua dikuadratkan. Jadi 60 dikuadratkan dapat 3.600. Semuanya dikuadratkan, hasilnya seperti ini. Setelah itu, kalian jumlahkan dari variabel sampel 1 sampai sampel 12, totalnya sigma Y kuadrat sama dengan 53.938. Selanjutnya, untuk berikutnya XY, artinya X dikali Y. Jadi 38 kali 60 hasilnya 2280. Sama juga 45 kali 50 hasilnya 2250. Jadi kalian sudah dapat semua data ini, kalian jumlahkan dan hasilnya sigma XY sama dengan 40.919. Berarti ya, untuk memperoleh sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY. Oke, selanjutnya kita langsung saja masukkan ke dalam rumus setelah kita memperoleh semua data. Jadi, N adalah jumlah sampel, jadi ada 12. Jadi 12 dikali sigma XY yaitu 40.919, dikurang sigma X yaitu 602, sigma Y yaitu 790, dibagi dengan akar N yaitu 12 kali dengan sigma X kuadrat 31.306 dikurang sigma X yaitu 602 dikuadratkan dikali dengan 12 kali sigma Y kuadrat yaitu 53.938 dikurang sigma Y yaitu 790 dikuadratkan. Jadi kita perkalian terlebih dahulu baru dikurangkan dan hasilnya di bagian atas itu 15.448 dan bagian bawah itu akar dari 307233.808. Setelah itu 15.448 dibagi dengan 17.528,09 hasilnya 0,88. Jadi nilai ini menjawab nomor 1 yang ditanyakan. Ya. Sehingga jadi besar hubungan variabel X dan Y yaitu 0,88.
kategori tingkat hubungan ini adalah sangat kuat. Jadi variabel X dan variabel Y ini memiliki hubungan yang sangat kuat setelah kita memperoleh nilai R-nya. Ngerti ya? Untuk sampai menjawab ini, nomor 1 ini. Oke, sebelum ngerti, kita langsung saja ke tahap berikutnya. Berikutnya kita harus menghitung besar kontribusi atau sumbangan variabel X terhadap Y. Nah, untuk memperoleh berapa besar kontribusinya, kita memiliki rumus KP sama dengan R kuadrat kali 100%. Tadi R kita sudah memperoleh, yaitu nilainya 0,88. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. 0,88 dikuadratkan kali 100%. Hasil dari 0,88 dikuadratkan itu dikali dengan 100%, hasilnya 77,44%. Jadi inilah jawaban nomor 2 yang ditanyakan pada soal sebelumnya, berapa besar kontribusi. Nah, nilai kontribusi ini memiliki arti, di mana artinya motivasi belajar mahasiswa dengan prestasi mahasiswa itu sebesar 77,44%, dan sisanya 22,56% ini ditentukan oleh variabel lain. 22,56 ini artinya sisa, jadi 100 dikurang 77,44, hasilnya 22,56. Artinya 22,56 ini ditentukan oleh variabel lain. Oke, mengerti ya? Oke, berikutnya kita menentukan hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Oke, dalam mengetahui variabel X dan variabel Y mempunyai hubungan yang signifikan, maka harus kita menentukan nilai T hitung dan T tabel. Untuk peroleh nilai T hitung, rumusnya yaitu T hitung sama dengan R kali akar N kurang 2 dibagi dengan akar 1 kurang R kuadrat. Tadi nilai R kita sudah ketahui 0,88 dan N itu adalah jumlah sampel yaitu 12. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. 0,88 dikali akar 12 kurang 2 dibagi dengan dibagi dengan akar 1 kurang 0,88 kuadrat. Dan hasilnya 2,78 dibagi 0,475, hasilnya 5,85. Jadi 5,85 ini adalah nilai T hitung. Oke. Setelah kita memperoleh T hitung, kita langsung saja mencari T tabel. Pada soal kita sudah ketahui bahwa alfa itu mengetahui bahwa alfa adalah 0,05. Jadi, langsung saja T tabel sama dengan N kurang K alfa. N itulah jumlah sampel dengan K itu adalah jumlah variabel. Dan alfa sudah diketahui, jadi N yaitu 12, K adalah jumlah variabel-variabelnya ada 2. Jadi 12 dikurang 2, hasilnya 10. Oke, setelah kita memperoleh 10 dengan alfanya 0,05, langsung saja kita melihat pada tabel. Di sini kita melihat di bagian alfa yang untuk uji dua pihak. Ya. Alfa untuk uji dua pihak atau two-tailed test yang 0,05. Jadi di bagian kolom itu kita lihat untuk alfanya 0,05, kita pilih yang uji dua pihak. Setelah itu untuk bagian baris kita memilih angka 10. Setelah itu kita tinggal hubungkan, maka kita peroleh hasil T tabel itu 2,228. Jadi sudah mengerti ya cara membacanya. Jadi untuk kolom itu kita lihat alfanya yaitu 0,05 untuk alfa dengan uji dua pihak, ya, two-tailed test. Sedangkan di baris kita melihat angka 10. Yang kita hubungkan dapat nilai T tabel itu 2,228. Oke. Lanjutan, kita langsung membandingkan. Jika ada kriteria, jika nilai T hitung lebih besar nilai T tabel, maka H0 ditolak atau signifikan.
Sedangkan nilai T hitung lebih kecil nilai T tabel, maka H0 diterima atau tidak signifikan. Tadi kita peroleh nilai T hitung yaitu 5,85 dan nilai T tabel itu 2,228. Maka T hitung lebih besar dari T tabel. 5,85 lebih besar 2,28. Sehingga H0 ditolak. Jadi otomatis dia signifikan. Ini untuk jawaban nomor 3 tadi pada soal ya. Dan yang terakhir kita membuat kesimpulan. Kesimpulannya adalah ada hubungan yang signifikan antara motivasi mahasiswa dengan prestasi mahasiswa. Ini untuk jawaban nomor 4 ya. Jadi kesimpulannya ada hubungan yang signifikan antara motivasi mahasiswa dengan prestasi mahasiswa. Oke. Terima kasih sudah menyimak video kali ini mengenai tentang uji korelasi dengan korelasi present product moment. Semoga video ini bisa bermanfaat. Nantikan video-video lainnya agar kalian bisa mengetahui yang lainnya. Terima kasih.